Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK BTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita memulai aktivitas kegiatan hari ini dengan sama-sama mendekatkan diri takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita semua, terutama bimbingan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dibukakan hati dan pikiran kita semua, selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ujian dalam perspektif Al-Quran. Manusia hidup di dunia ini tidak pernah tidak diuji oleh Allah, karena ujian itu bagian daripada hidup. Orang yang siap hidup ya siap diuji. Kalau tidak siap diuji jangan hidup. Orang yang sekolah juga sama, harus siap diuji. Kalau tidak siap diuji jangan sekolah. Nah, dalam Al-Quran ujian itu bisa karena dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Jadi supaya kita ini naik derajatnya, itu perlu adanya ujian. Yang nomor dua, ujian yang Allah berikan itu sifatnya teguran saja, supaya kita ingat kepada jalan yang benar. Yang ketiga adalah ujian itu bagian dari azab, tapi Allah tidak pernah memberikan azab kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi azab itu diberikan oleh Allah di dunia kepada orang-orang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak pantas untuk memberikan azab sementara engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berada atau bacaan sholawat dikumandangkan, wa hum yastaghfirun juga, wa ma kana Allah mu'adzibahum. Allah tidak pernah mengazab kepada masyarakat, wa hum yastaghfirun, sementara masyarakat tadi masih mau membaca istighfar. Kita tahu beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, Cianjur gempa dan banyak yang mendapatkan musibah. Tapi kita harus berpikir positif. Tidak boleh mengadili masyarakat.
Kadang-kadang ada mungkin ya penceramah malah mencaci maki masyarakat, padahal masyarakat itu sedang mendapatkan ujian dulu, dilaknat tuh, diazab oleh Allah karena ini itu. Kita tidak pernah tahu. Malah boleh jadi Allah sedang mau mengangkat derajat masyarakat Cianjur, tapi dengan cara terlebih dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami uji kamu sekalian, kata Allah. Seberapa banyak ujian itu? Bisyai'in, sedikit. Ai bisyai'in qalil, dengan ujian yang sedikit. Kenapa sedikit? Kalau banyak tentu enggak kuat. Karena sayangnya Allah kepada kita, jadi ngasih ujian juga sedikit saja. Itu bagian daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Diuji tidak berat-berat, sedikit saja. Minal khaufi, rasa ketakutan. Kita dalam hidup pasti pernah merasakan rasa ketakutan. Mungkin karena faktor ekonomi, kematian, keluarga, sosial, politik, semuanya kadang-kadang membuat seseorang itu mempunyai rasa ketakutan. Sekolah tidak lulus, macam-macam, takut dipindah kerja, semuanya diuji oleh Allah. Walju, diuji kelaparan. Allah menguji kelaparan itu tidak hanya sekedar kepada orang-orang yang nggak punya duit. Kadang-kadang orang punya duit pun bisa saja diuji oleh Allah kelaparan. Pernah di Jakarta itu banjir besar, menutup akses jalan. Orang-orang yang punya duit di komplek perumahan nggak bisa keluar, Pak. Duitnya banyak tapi nggak bisa keluar beli makanan, lapar juga dia. Diuji oleh Allah kurang duit, wa naqsim minal amwal, kurang harta. Ini yang mungkin kebanyakan orang ngaku, walaupun belum tentu kurang, tapi rata-rata orang kalau ditanya pernah diuji oleh Allah kurang duit, Bu, pernah diuji oleh Allah kurang duit? Kalau sering jangan kenceng-kenceng. Pernah, namanya kurang duit, apalagi mahasiswa ya, belum mendapatkan gaji yang sempurna, kurang duit itu biasa. Diuji oleh Allah kematian, kekurangan yang lain. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Orang yang sedang diuji oleh Allah diperintahkan untuk sabar. Satu ketika orang yang diuji itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, asal sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina, mereka, idza asabathum musibah, tatkala terkena musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka biasanya kalimat innalillahi ini kita baca ketika mendengar
baik diri kita, keluarga kita, sahabat kita. Hari ini ada saudara kita ya sedang mendapatkan musibah, ditinggal keluarganya. Kita mengucapkan kalimat namanya kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo kita baca-baca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu disebut dengan kalimat istirja. Artinya minta ya, orang itu pada dasarnya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Itu sikap yang sangat tulus, penuh dengan kesabaran. Semua ini adalah yang memiliki Allah. Kita ini hidup cuma titipan, Pak. Apa yang kita miliki semua itu titipan Allah. Maka ada teori namanya teori tukang parkir. Apa teori tukang parkir itu? Teori tukang parkir itu teori seseorang yang hidupnya hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Itu tukang parkir. Tukang parkir itu mobilnya banyak, betul. Tapi mereka tidak merasa memiliki. Mereka hanya merasa dititipi. Satu saat ada yang punya, ngambil mobilnya silahkan. Tukang parkir nggak pernah marah itu. Monggo silahkan ambil sampai habis mobil yang segitu banyaknya. Tukang parkir nggak pernah marah. Karena apa? Konsep tukang parkir adalah apa yang ada itu hanya titipan. Satu saat akan diminta kembali kepada oleh yang punya. Nah sama, hidup kita ini hanya titipan dari Allah. Bapak-bapak punya jabatan, punya pangkat, punya harta, semua ini titipan Allah. Tinggal nunggu waktunya akan diambil lagi oleh Allah. Bagi orang yang punya sifat sabar, punya jabatan tinggi, mungkin sampai jenderal, satu saat ya akan diambil itu. Karena itu jabatan hanya titipan. Ada punya harta banyak, akan diambil oleh orang yang punya, karena hanya titipan. Itu barangkali para hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus bersifat sabar ketika sedang diuji oleh Allah. Yakinlah semua ujian adalah yang terbaik bagi kita. Ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah. Jangan sampai orang yang diuji oleh Allah kita hujat tuh, diazab oleh Allah tuh rasain. Tidak boleh begitu. Allah tetap punya sifat kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yakinlah bahwa semua ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu bagian dari kasih sayang Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan mengikuti acara prosesi sholat jenazah ya. Mudah-mudahan saudara kita segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir li Hajah Lu'lu'iyah binti Muhammad Kasim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa wasi' qabraha. Allahumma
Allahumma ij'al qabraha ya Allah rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.